Di sebuah desa terpencil di Jepang, terdapat sebuah sekolah tua yang dikenal dengan nama Sekolah Menengah Atas Matsuhara. Sekolah ini memiliki sejarah yang gelap dan misterius, menjadi saksi bisu dari tragedi-tragedi yang pernah terjadi di dalam dinding-dindingnya. Banyak rumor dan legenda tentang hantu-hantu yang berkeliaran di koridor-koridor yang sunyi, serta suara-suara aneh yang sering terdengar di malam hari. Kisah ini dimulai ketika seorang siswi bernama Yuki bergabung dengan Sekolah Menengah Atas Matsuhara. Yuki adalah gadis yang ceria dan penasaran, selalu mencari petualangan dimanapun dia berada. Namun, sejak pertama kali dia menginjakkan kaki di sekolah itu, Yuki merasa ada yang berbeda. Udara terasa dingin, dan bayangan-bayangan gelap seolah menyelimuti setiap sudut gedung sekolah. Pada suatu hari, Yuki mendengar cerita dari salah satu temannya tentang ruangan bawah tanah yang tersembunyi di sekolah tersebut. Konon, ruangan itu digunakan untuk praktik-praktik okultisme oleh kelompok misterius pada masa lalu. Meskipun merasa ketakutan, rasa penasaran Yuki lebih besar, dan dia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Di malam hari, Yuki dan temannya, Hiroshi, memutuskan untuk menyelidiki ruangan bawah tanah tersebut. Mereka menyusup ke dalam gedung tua dengan hati yang berdebar-debar. Di bawah lampu senter yang redup, mereka menemukan pintu kecil yang tersembunyi di salah satu sudut ruangan. Dengan gemetar, Yuki membuka pintu itu dan memasuki lorong gelap yang membelah bawah tanah sekolah. Semakin dalam mereka menjelajahi lorong itu, semakin aneh dan menyeramkan pemandangan yang mereka temui. Dinding-dinding dipenuhi dengan simbol-simbol aneh dan gambar-gambar yang membuat bulu kuduk merinding. Suara langkah kaki mereka seakan bergema tanpa henti di dalam ruangan yang gelap dan sunyi itu. Tiba-tiba, senter yang mereka bawa mati secara tiba-tiba. Yuki dan Hiroshi terjebak dalam kegelapan total. Mereka meraba-raba di dalam gelap, mencoba mencari jalan keluar. Suara bisikan-bisikan samar terdengar di telinga mereka, membuat mereka semakin panik. Hantu-hantu penasaran yang dikatakan menghuni sekolah ini sepertinya tengah mengganggu mereka. Setelah berjuang untuk waktu yang terasa seperti selamanya, akhirnya mereka menemukan jalan keluar dari lorong bawah tanah tersebut. Mereka keluar dengan napas tersengal-sengal dan hati yang masih gemetar. Namun, yang mereka temui di atas tanah lebih mengejutkan lagi. Di halaman sekolah, terdapat kerumunan sosok-sosok bayangan yang berdiri di bawah cahaya rembulan. Wajah-wajah mereka tak berwujud terlihat mengawasi Yuki dan Hiroshi. Tanpa mereka sadari, langkah kaki mereka terus melangkah mendekati kerumunan itu, seolah ditarik oleh kekuatan gaib yang tak dapat mereka lawan. Saat mereka semakin mendekat, salah satu sosok bayangan itu melangkah maju. Yuki dan Hiroshi terperanjat ketika mereka melihat wajahnya. Sosok itu adalah seorang gadis dengan seragam sekolah yang sama dengan mereka, tetapi matanya kosong dan kulitnya pucat seperti mayat. Suaranya terdengar serak dan perlahan saat dia berkata, "Kalian datang ke sini untuk apa?" Yuki dan Hiroshi tak dapat berkata-kata, mereka hanya terdiam oleh ketakutan. Gadis itu kemudian tersenyum sinis dan berkata, "Kalian telah membangunkan kami dari tidur panjang kami. Kami haus akan darah dan jiwa muda." Tanpa dapat mengendalikan diri, Yuki dan Hiroshi merasa tubuh mereka mulai terasa lemas. Mereka merasa seakan sedang disedot oleh kekuatan yang tak terlihat. Namun, sebelum semuanya berakhir, terdengar suara lonceng berdentan dari jauh. Sosok-sosok bayangan itu tampak terkejut dan menghilang seketika. Yuki dan Hiroshi terjatuh ke tanah, kelelahan dan penuh ketakutan. Mereka melihat ke arah pintu gerbang sekolah, dan di sana terlihat seorang guru dengan jubah hitam dan wajah pucat datang dengan langkah tenang. Guru itu mengulurkan tangannya kepada mereka. "Kalian beruntung saya datang tepat waktu. Sekolah ini memiliki sejarah yang kelam, dan kalian hampir saja menjadi korban roh-roh jahat yang berkeliaran di sini." Yuki dan Hiroshi bangkit berdiri dengan bantuan guru itu. Dalam cahaya bulan, mereka melihat sekilas sosok-sosok bayangan yang menghilang ke dalam kegelapan malam. Guru itu kemudian menjelaskan bahwa sekolah tersebut memang memiliki ikatan dengan dunia roh, dan praktik-praktik okultisme yang pernah terjadi di sana telah mengganggu keseimbangan antara kedua dunia.